Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir tentang gerak lurus, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau biasa kalian tahu singkatannya adalah GLBB. Nah, di sini nanti silakan kalian lihat contoh-contoh soalnya, juga ada di buku cetak kalian dan ada rumus-rumusnya, tolong dipahami ya. Oke. Yang pertama, rumus GLBB dalam bidang horizontal. Jadi GLBB itu kata kuncinya adalah adanya percepatan. Kalau dalam bidang horizontal dia lambangnya adalah A, tapi kalau dalam bidang vertikal atas bawah itu karena percepatan yang ada atas bawah itu hanya ada percepatan gravitasi, makanya A-nya diganti G. Ya, ini kita bahas yang horizontal dulu. Ada lima kemungkinan rumus. Ya, tergantung variabel-variabel yang berhubungan. Maksudnya variabel-variabel yang berhubungan itu variabel yang terdapat di dalam soal. Jadi misalnya di soal itu ada kecepatan, ada waktu, ada percepatan. Nah, berarti pakai rumus yang pertama. Tapi jika ada jarak, percepatan, dan waktu, pakai rumus yang keempat seperti itu. Jadi yang ini saya jelaskan ya. V ini adalah V akhir, V0 adalah V awal, A itu adalah percepatan, T adalah waktu dalam detik, ya. Kemudian di sini ada S itu adalah jaraknya dia, V yang ada tanda di atasnya ini, garis di atas adalah percepatan rata-rata, ya. Seperti itu. Jadi kalian udah tahu singkatannya. Sekarang kita lanjut ke GLBB dalam bidang vertikal. Rumusnya sebenarnya sama, ya. Rumusnya sebenarnya sama. Yang diganti hanyalah posisi A. A-nya itu kan kalau tadi di horizontal itu adalah percepatan ya. Sedangkan kalau di vertikal tidak ada percepatan biasa, tapi merupakan percepatan gravitasi. Jadi kita pakai G. Jadi setiap A yang ada di rumus yang awal ketika dalam vertikal itu kamu ganti G. Kemudian S jaraknya itu kamu ganti H. Untuk yang lainnya sama. Jadi V yang biasa ini adalah V akhir, V0 adalah V awal, T adalah waktu. Jadi yang A diganti G, yang S diganti H. Ya, H itu menandakan ketinggian. Oke. Contoh soal GLBB bidang horizontal. Nih, ada soal sebuah bola menuruni bidang miring dengan percepatan tetap 3,4 meter per second kuadrat. Jika kecepatan bola sebelum menggelinding adalah 3 meter per second, berapakah kecepatan bola setelah 5 second? Jadi, di sini ingat kata kunci GLBB adalah adanya percepatan ya. Ilustrasi gambarnya adalah seperti ini. Oke. Kita jawab. Langkah kerjanya diketahui ini seperti ini ya. Karena ada A percepatan 3,4, V0-nya 3, T-nya adalah 5 gitu kan. Berarti dia menggunakan rumus ke-1 dalam tabel ya, tapi lihat tabel yang horizontal ya. Karena ada A, ada percepatan, ada kecepatan, ada waktu. Nih rumusnya. Maka 3 ya, V awalnya 3 ditambah 3,4 dikali 5 ini, titik ini dikali ya. Sama dengan 20 meter per second. Oke? Paham ya? Sekarang contoh soal yang kedua di bidang horizontal lagi. Dian mengayuh sepedanya ke atas sebuah bukit dan ia mencapai puncak dengan kelajuan 4,5 meter per second. Selanjutnya, ia menuruni bukit dengan percepatan 0,4 meter per second kuadrat selama 12 second atau 12 detik. Berapakah jauh Dian telah menuruni bukit selama selang waktu tersebut? Ini ilustrasinya. Ya. Jadi dia mencapai puncak dulu, oke, kemudian ia menuruni bukit dengan percepatan 0,4 meter per second kuadrat. Bagaimana cara mencarinya? Ya, ini langkah kerjanya. Nah, karena dia awalnya adalah mendaki, maka 4,5 itu adalah V awal, ya kan? Kelajuannya adalah 4,5 meter per second. Kemudian ketika dia turun itu kan adalah percepatannya ya, ada percepatan 0,4 dan waktunya 12 second. Nah, di sini ada kecepatan, ada percepatan dan ada waktu, ya kan? Nah, yang ditanyakan adalah
jaraknya. Makanya menggunakan rumus nomor 4 ya, karena yang ditanyakan adalah S nih, S-nya ya. Setelah itu kita hitung seperti ini, 4,5 dikali 12, kemudian setengah dikali 0,4 dikali 12 kuadrat, ketemunya 82,8 meter. Jangan lupa satuannya ditulis ya. Ini contoh kerjanya. Ada juga contoh-contoh lain di buku kalian ya untuk bidang horizontal. Ada di buku cetak halaman 112 contoh 4.10 dan halaman 113 contoh 4.11. Nanti kalian silakan lihat, saya tidak tuliskan di sini. Jadi di situ ada contoh soalnya. Nanti untuk mengerjakan soal yang saya berikan di akhir video ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal GLBB vertikal atau gerak jatuh bebas ya. Di sini saya contohnya adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu apa sih? Gerak jatuh bebas jika benda itu jatuh dari ketinggian tapi tidak diberikan kecepatan. Jadi benar-benar misalnya kamu pegang bola di lantai 2 gitu kan, atau di mana pokoknya yang ada ketinggian. Kamu buka aja tangannya. Gitu artinya kan benda awalnya itu dalam keadaan diam, itu namanya gerak jatuh bebas. Beda dengan misalnya kamu pegang bola, kemudian kamu lemparkan ke bawah, itu bukan gerak jatuh bebas karena kamu memberikan kelajuan atau kecepatan awal kepada bola tersebut. Ya. Ini contoh. Anda menjatuhkan bola dari atas gedung. Seseorang menyalakan stopwatch ketika bola terlepas dari tangan Anda dan menghentikannya tepat ketika bola menyentuh tanah. Ya. Data waktu yang didapatkan oleh orang tersebut adalah 3 second atau 3 detik. Hitunglah. A. Kelajuan bola saat menyentuh tanah. Yang B. Ketinggian gedung. Ya. Ilustrasinya seperti ini. Ya. Jadi ini kalian melepaskan bola, dilepas aja tanpa diberikan gerakan kecepatan ya. Kemudian di bawah ini orangnya ini maksudnya bukan dilempari bolanya, tapi dia menyalakan stopwatch ya. Di sini dia menghitung ketika tepat dilepas dan nanti akan menyentuh tanah seperti itu ya. Langkah kerjanya. Nih, jika awalnya benda tidak ada kecepatan atau 0 meter per second maka disebut gerak jatuh bebas. Makanya saya tadi jelaskan di awal ya. Nah, maka diketahui V0 adalah 0 meter per second karena awalnya bola dalam keadaan diam. G-nya pakai 10 meter per second kuadrat. Jadi gini, jika di soal tidak diketahui nilai dari G itu berapa, silakan kalian pakai angka 10 meter per second kuadrat. Kecuali di soal ditulis misalnya 9,8. Berarti kamu harus menggunakan percepatan gravitasinya adalah 9,8. Kalau tidak ada penulisannya, G-nya berapa, kamu pakai 10 ya. Dan di situ T-nya bola hingga menyentuh tanah adalah 3 second. Jawab. A. Mencari kelajuan bola menyentuh tanah menggunakan rumus 1. Ya kan? Karena kita ingin mencari V-nya. Masukkan rumusnya. Ya. Seperti ini dan ditemukanlah 30 meter per second. Oke. Jadi ketika menyentuh tanah itu dia akan kecepatannya atau kelajuannya 30 meter per second. Ada keterangan, dalam kasus gerak vertikal arah ke bawah, percepatan gravitasi bernilai positif. Kenapa positif ke arah bawah? Karena kalian tahu, gravitasi itu kan menarik benda untuk tetap berada menapak bumi ya, untuk tetap menempel di bumi. Makanya, percepatan gravitasi yang bernilai positif itu jika dia bergeraknya ke bawah. Nanti jika ada percepatan gravitasi dalam benda dia dilempar ke atas, nanti sebaliknya bernilai negatif. Ingat ya, ingat syarat yang ini ya, jangan sampai lupa. Langkah kerjanya untuk yang B, mencari ketinggian gedung menggunakan rumus nomor 4. Nah, kita pakai yang H, ya kan? Masukkan angkanya, V0 awalnya kan 0, T-nya 3 detik, setengah 10 dikali 3 kuadrat ya. Kemudian dihitung seperti ini, hanya adalah 45 meter. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal GLBB vertikal, gerak benda vertikal ke atas, ya.
Sebuah bola tenis dilempar ke atas dengan kecepatan 15 meter per second. Gunakan G sama dengan 10 meter per second kuadrat untuk menghitung tinggi maksimum yang dicapai bola, lama bola berada di udara, dan yang terakhir waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian 10 meter di atas tempat pelemparan. Ilustrasinya, ini ada orang, dia melempar bola, ini tangannya, dia lempar bola, ini titik nol ya. Jadi, bukan titik nol, titik O ya. Titik O itu adalah titik awalnya dia ketika akan dilempar. Kemudian titik tertinggi adalah H ya. H itu adalah titik tertinggi. Jadi, dalam posisi O ini dia akan menuju H. H adalah titik tertinggi, kemudian nanti akan turun lagi dan ditangkap oleh tangan lagi. Seperti itu. Oke, ini ilustrasinya. Seperti ini. Langkah kerja. Kita memahami dulu. Ya. Kita tinjau terlebih dahulu gerak bola ke atas berawal dari titik O dan mencapai titik tertinggi di H. Kecepatan awal O adalah 15 meter per second. V0-nya adalah 15 meter per second. Kenapa tanda positif? Karena dia ke arah atas. Jadi kalau kecepatan, tetap positifnya itu ke arah atas ya. Nah, sedangkan G-nya, yang tadi saya bilang, ada catatan, ada note yang tadi. Kalau G ke arah atas itu bernilai negatif karena gravitasi ke atas adalah bernilai negatif. Karena melawan dari arah gravitasi itu kan yang benar dia adalah menempel bumi ya. Sedangkan kalau ke atas itu kan melawan gravitasi, makanya dia bernilai negatif 10 meter per second kuadrat. Saat benda mencapai titik tertinggi berarti benda akan diam. Jadi O kemudian sampai H ya kan. Dia gerakan bendanya ini, bolanya ini akan semakin lambat dan akan titik tertingginya ini benda itu akan diam. Ya. Jadi ketika posisi dia udah diam, dia tidak bergerak lagi, baru dia turun lagi ke bawah. Seperti itu. Oke, ini pemahamannya. Kita jawab yang A. Untuk mencari tinggi maksimum OH, pakai rumus 5 karena kita akan mencari H. Ya. Karena diketahui V awal dan diketahui V akhirnya, ya karena seperti ini. V akhir adalah ketika posisi benda adalah di titik tertinggi adalah 0, ya. V awalnya adalah 15, kemudian 2GH, 2 dikali min 10 dikali H. Kita hitung, ketemunya adalah minus 225 dibagi minus 20, ketemunya adalah 11,25 meter. Ya. Jadi, titik H ini dihitung dari O ini adalah 11,25 meter. Seperti itu ya. Untuk yang B, untuk mencari lama bola di udara maka harus memperkirakan TOH plus THO sama dengan T total. Maksudnya apa? Bola di udara itu adalah ketika posisi di sini dilempar pertama kali ke atas, kemudian belok lagi ke bawah dan ditangkap lagi oleh tangan. Itu adalah T totalnya bola di udara. Nah, total bola di udara adalah ketika dari O menuju H, kemudian dari H menuju kembali ke O, ya. Dan di sini perlu kalian ingat, ya. Nilai TOH sama dengan THO, ya. OH waktunya OH ke atas sama waktunya HO ke bawah itu harusnya sama karena gravitasinya sama, nilainya 10 walaupun ada plus dan ada negatif. Makanya kita cari salah satu saja. Di sini kita mencarinya ketika benda bergerak ke atas, maka kita menggunakan rumus nomor 1. Karena diketahui V-nya, diketahui G, dan diketahui T. Dan ditanyakan, dan diketahui V akhir ya, ditanyakannya T. Ya. Ini seperti ini. Titik tertinggi adalah 0. Posisi kelajuan awal atau kecepatan awal adalah 15, karena ke arah atas negatif 10, T-nya ditanyakan, T-nya adalah 1,5 second atau 1,5 detik. Kita lanjut. Jika TOH adalah 1,5 second, maka THO juga 1,5 second. Karena ya tadi saya bilang, dia ke atas 1,5, otomatis ketika turun juga 1,5, karena gravitasi nilainya sama, di sini adalah 10. Gak mungkin gravitasi berubah-ubah, ya. Nih, hal ini dikarenakan nilai G-nya sama. Jadi waktu yang diperlukan ketika benda bergerak ke atas sama dengan waktu yang diperlukan ketika benda bergerak ke bawah kembali ke posisi awal. Maka T total sama dengan TOH plus THO
1,5 ditambah 1,5 sama dengan 3 second. Jadi, waktu keseluruhan benda ada di atas adalah selama 3 detik. Ya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, ya. Nah, sekarang ditanyakan ketika benda posisi 10 meter, ya kan. Sekarang dilihat, ini ada gambar, ya. Jika ketinggian maksimum adalah 11,25 meter, berarti di titik H ini adalah 11,25 meter dihitung dari O, ya. Maka jika kita berlogika, maka ketinggian 10 meter ada di dua lokasi. Dua lokasinya adalah ketika bola menuju ke atas, ini saya lambangkan di titik A, ya. Ini adalah ketika 10 meter pertama, kemudian dia sampai H, ya kan, 11,25. Kemudian dia akan mencapai 10 meter lagi ketika bergerak ke bawah. Jadi nanti akan didapatkan 2 T atau 2 waktu yang berbeda, yaitu ketika 10 meter benda digerakkan ke atas, ya. Ketika 10 meter benda bergerak ke atas dan 10 meter ketika benda mudah menuju ke bawah, ya. Nih, perhatikan titik A pada gambar sebagai ilustrasi posisi 10 meter. Jadi ada nanti kamu akan hitung didapatkan 2 waktu yang berbeda, ya. Maka kita gunakan rumus nomor 4. Karena di situ diketahui H yang ditanyakan adalah 10, V0-nya kita tahu, ya kan, 15, T-nya adalah yang ditanyakan, setengah GT, setengah dikali G-nya 10, ya, kalau ke atas berarti min 10, kemudian T kuadrat yang ditanyakan, T-nya, ya. Ini caranya. Oke, kita lihat. H sama dengan sekian, ya kan, V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, masukkan rumusnya seperti yang tadi saya bilang, ya. Ketemu sebuah persamaan matematika. Dan kita buat, kalian masih ingat kalau ada persamaan seperti ini, berarti kita akan bisa menyederhanakan ketika semuanya dibagi dengan 5 menjadi T kuadrat min 3T plus 2. Supaya mendapatkan nilai T, maka gunakan pemfaktoran. Seperti ini, ya, ketemu. Jadi, ditemukan T-nya sama dengan 1 second dan T sama dengan 2 second. Ketika benda bergerak ke atas, ketinggian 10 meter dicapai saat T sama dengan 1 detik. Sedangkan ketika benda bergerak ke bawah, ketinggian 10 meter dicapai saat T sama dengan 2 second. Maksudnya apa? Nih, ketika dia dilemparkan ke atas, mencapai 10 meter pertama, ya, itu adalah waktunya ketika 1 detik. Ya, nih titik A pertama adalah 1 detik. Kemudian ketika titik tertinggi kan tadi kita udah hitung 1,5 second, ya kan. Kemudian ketika dia turun lagi, A-nya itu adalah di 2 detik, ya, di 2 detik. Dan ketika nanti sampai kembali ke 0 adalah 3 detik. Jadi posisi A pertama adalah 1, posisi A kedua adalah 2. Oke, semoga paham. Soal, ini silakan kalian kerjakan, nanti ada 4 soal, silakan dilihat. Ali mengendarai sepeda motor dari keadaan diam bergerak dengan kecepatan tetap 4 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan sepeda motor setelah bergerak selama 5 second. B. Jarak yang ditempuh sepeda motor setelah 5 second. Yang 2, sebuah kereta melaju dengan kecepatan 10 meter per second dan mendapat percepatan tetap 1,5 meter per second kuadrat. Hitunglah berapa kecepatannya setelah 10 second. B. Berapa kecepatannya setelah menempuh jarak 100 meter. Jadi kalau ini berdasarkan waktu, kalau ini berdasarkan jarak. Jadi hati-hati, rumusnya berbeda, ya. Yang ketiga, sebuah batu dilempar ke bawah dari lantai 2 sebuah bangunan dengan kecepatan awal 2 meter per second. Karena dia ada kecepatan awalnya bukan 0, berarti bukan gerak jatuh bebas, ya. Jadi V0-nya adalah 2. Batu itu menyentuh tanah setelah 1 detik, ya. Tentukan kecepatan batu saat menyentuh tanah, ketinggian lantai 2 tersebut. Karena di sini tidak diketahui G-nya berapa, pakailah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Dan yang keempat, sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan 10 meter per second. Tentukan A. Selang waktu batu mencapai titik tertinggi. B. Ketinggian maksimum. C. Kelajuan batu setelah 1/4 second, setengah second, dan 3/4 second. Jadi ada 3 waktu yang perlu kalian cari, ya, di sini. Nah, ini adalah pertanyaannya, dan lagi-lagi saya bilang kalau G-nya tidak ditulis berarti pakai 10 meter per second kuadrat.
Oke? Materi GLBB udah selesai, terima kasih. Semoga kalian paham. Dikerjakan 4 soal tadi dan nanti 4 soalnya itu dikumpulkan dengan waktu yang sudah saya tentukan sebagai nilai tugas ditambah dengan soal-soal yang kemarin ya yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke, semuanya. Terima kasih dan kalau ada pertanyaan silakan bertanya kepada saya. Selamat pagi atau selamat siang.